الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita meneruskan pengajian kita pada malam hari ini. Kita sama-sama menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita membaca kitab perukunan. Kita ulangi aja mulai awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, artinya kumulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah pada memberi rezeki akan hambanya yang Islam dan yang kafir di dalam dunia, lagi yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin. Yang mukmin itu yang orang yang beriman di dalam akhirat. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, dan rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya sekaliannya. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu hai talib. Talib itu orang yang menuntut ilmu agama. Jadi kita ini disuruh untuk mengetahui, untuk mengaji, untuk mempelajari. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya sesungguhnya fardu itu wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik. Akil itu orang nambah akal. Balik itu kalau sudah mencapai usia dewasa. Kenapa? Nang wajib mengetahui ia akan makna dua kalimat syahadat. Jadi orang Islam ini lah, baik laki-laki maupun perempuan nang sudah balik berakal, itu wajib mengetahui akan makna dua kalimat syahadat. Jangan cuma bisa mengucap aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi juga wajib kita mempelajari maknanya secara terperinci. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu namanya syahadat Rasul. Adapun syahadat Allah itu langsung kita disuruh untuk mengaji ilmu tauhid lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat Rasul, kita disuruh mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan cuma menghafal aja berataan ya Allah hari-hari membaca.
orang azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita waktu tahiyat awal, tahiyat akhir mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maknanya kira-kira tahu aja ya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan cuma menghafali itu, bukan cuma sekedar tahu itu aja, tapi kita disuruh maksud mengetahui maknanya itu mengaji ilmu tauhid. Yang pertama mengaji ilmu tauhid tentang sifat-sifat Allah, tentang ketuhanan. Kemudian mengaji tentang Nabi Muhammad SAW supaya kita kenal akan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi itu hukumnya wajib mengaji ilmu tauhid, wajib mengenal Nabi Muhammad. Kayak apa caranya? Iya, kita mengaji, Pak. Ya kalau duduk di majelis taklim, menuntut ilmu agama, mendengarkan orang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW, apalagi bulan Maulid ini kan, orang banyak mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, wajib itu dipelajari, dituntut. Mengetahui ia akan makna dua kalimat syahadat dan mengetahui segala itu segalalah huruf kaf atau titik jadi huruf gain, dan mengetahui segala rukun Islam. Rukun Islam kita harus hafal deh. Ya Allah, sampai tahu dulu rukun Islam itu ada 5. Yang pertama baca mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua mengerjakan sembahyang. Ketiga mengerjakan puasa. Keempat mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Kelima naik haji bagi yang mampu. Itu rukun Islam dah. Harus tahu dan harus hafal, bukan sekedar hafal, harus tahu. Dan rukun iman. Nah, kita orang Islam, orang beriman nih, orang beriman masa ada hafal rukun iman. Nah, rukun arti iman tuh percayalah, percaya hati. Rukun iman tuh ada berapa ya? Ada 6 lah. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Yang pertama beriman atau percaya dengan adanya Allah. Kita nih percaya Allah adanya Allah nih. Kedua, beriman atau percaya dengan rasul-rasul. Bukan cuma Nabi Muhammad, banyak rasul-rasul, nabi-nabi. Ketiga, beriman atau percaya dengan adanya para malaikat-malaikat. Terutama kita hafal nama malaikat yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Ismail ada termasuk. Ismail itu Nabi, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Dan hafal tugas-tugasnya juga. Ini ada yang disebutkan di sinilah nara-nara malaikatnya. Cuman kan apa kita sambut dulu. Nah, percaya dengan adanya Allah. Ini rukun iman ada 6. Percaya dengan adanya Allah, percaya dengan para nabi-nabi, percaya dengan para malaikat, percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kayak kitab Quran, kitab Taurat, Injil, Zabur. Kemudian yang kelima percaya atau beriman dengan adanya hari kiamat. Kemudian yang keenam percaya dengan takdir nang baik, takdir nang kada baik itu sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir nang baik, kita dapat rezeki, dapat duit, alhamdulillah teman. Takdir nang baik itu Allah taala mentakdirkan. Contoh misalnya kita naudzubillah min dzalik dapat musibah, dapat kecelakaan, naudzubillah min dzalik, itu Allah taala juga mentakdirkan. Nah, itu rukun iman. Dan menyungguhkan itulah maksudnya meyakinakan. Dan menyungguhkan dengan hati akan segala i'tiqad itu keyakinan di dalamnya daripada mengenal Allah taala. Jadi hati kita tuh
harus yakin tentang adanya Allah Ta'ala. Walaupun kita kadang melihat zatnya. Soalnya biar melihat Allah Ta'ala, melihat Tuhan kada berbentuk, lah Allah Ta'ala itu kada berbentuk, kada berupa kayak makhluknya, kada kayak apa aja. Nah, kada ada kayak apanya. Kita wajib percaya adanya Allah. Tapi kita kada boleh membayang-bayangkan Allah Ta'ala seperti ini. Tuhan kada berbentuk, kada berupa, dan kada kau dibayang-bayangkan. Nah, gitu. Dan mengenal segala pesuruhnya itu ya Rasulnya. Ya. Terutama Nabi kita Muhammad SAW, kita disuruh mengenal, mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Supaya apa ya? Supaya menjadi Islam sebenar-benarnya daripada umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan sebab kita mengaji agama, menjadi orang yang berilmu tentang kewajiban, tentang iman, tentang Nabi Muhammad, kita sudah belajar sehingga kita nih dicap sebagai orang yang bujur-bujur Islam yang mengerti akan syariat Islam. Bukan cuma sekedar Islam KTP. Kan kita di KTP kita tuh kan agama apa Islam. Tahu nih orang, rukun sembahyang ada berapa? Nah, kalau kamu jawab, itu nanya kada sebenar-benarnya Islam. Tahu nih orang, rukun Islam ada berapa? Kada bisa jawab. Tahu nih orang, mandi wajib rukunnya ada berapa? Kada tahu ya. Sampai-sampai bacaan hendak mandi wajib apa aja? Allah malakosum tu ya. Orang Allahumma nawaitu rab'al hadasil akbari. Maka orangnya sudah beranak 10 ada anaknya. Nah, kalau bisa niat mandi wajib kayak apa? Apa dulu tah? Nah, jadi kita mengaji ini supaya tahu, supaya kita bukan sekedar Islam KTP. Tapi Islam sebenar-benarnya daripada umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan masuk surga. Nah, tujuan kita nih supaya kita mengaji ilmu agama, supaya tahu di hukum agama, tahu halal haram. Jangan kita bisa memilih-milih. Oh, ini halal, gawi. Ini haram, jauhi. Supaya apa? Tujuan akhirnya masuk surga. Amun orang nih walaupun orang Islam tapi nggawi dia, nah haram digawi juga bisa masuk neraka. Nah, bisa masuk neraka walaupun akhirnya kita masuk surga tapi sakit dulu. Nggak ada hakun kita singgah di neraka. Nah, jadi tujuannya supaya masuk surga dan lepas daripada kekal di dalam api neraka. Amun orang tuh masuk neraka saat 1000 tahun, 1.000.000 tahun, tapi ada harapan masuk surga, masih untung bang daripada orang balalawasan di dalam neraka kada keluar lagi. Itu orang kafir, orang murtad. Ya mungkin ada juga nih orang ini Islamnya waktu di dunia Islam KTP-nya Islam, tapi karena kada berilmu, karena mengaji lalu tagawi nang menyebabkan inya murtad, menyebabkan inya kafir, haram mati kafir. Orang di dunia memadahkan inya nih orang Islam dikuburkan orang Islam, tapi di sisi Allah inya nih kafir. Nah, Allah Ta'ala aja yang tahu. Lalu inya gara-gara kafir nih balalawasan ya di dalam neraka kada keluar lagi, sakit gitulah. Balalawasan dalam neraka sakit, naudzubillah min dzalik. Yang sampai itu terjadi kepada kita. Masuk neraka aja kan kita kada hakon, apalagi kekal di neraka. Nah, jadi dengan kita belajar ilmu tauhid lah, belajar ilmu fikih, jokin sini ilmu tasawuf, itu nyaman kita tahu. Ini nang halal, ini nang haram jauhi, nang halal gawi. Ini apa? Pelajaran sesat, ini etiket nang sesat, jangan diyakini itu.
Adapun ini i'tikad yang benar itu diyakini. Supaya apa? Supaya tauhid kita benar. Namun kita tauhid kita nih bila sedikit kita gelincir nih, bahaya sudah, bisa menyebabkan kekal di api neraka. Contohnya aja lah, contoh nang dianggap orang remeh, nah padahal itu sedikit aja tuh. Menyimpang, dianggap menyimpang sudah, walaupun sedikit tapi dianggap menyimpang sudah, bisa kekal di neraka. Ya contohnya makan, nah. Makan, bismillah aja orang makannya, Allah mau barik lana bima razaqna wa qina azabannar ya. Tapi mbah tontong kanyang, inya meyakini nama nganyang itu makan bukan Allah. Itu sudah tergelincir dari etikatnya, bisa menyebabkannya kafir, bisa menyebabkan inya kekal di dalam api neraka. Meyakini bahwasanya nang manganyang akan tuh apa makanan, padahal nang memberikannya itu Allah Ta'ala. Sedikit aja Allah tah, gara-gara ada ilmu maka minum obat. Mbah tuntung minum obat, lalu Allah Ta'ala mentakdirkan sembuh. Harap aja obat ini udah mati bang lah ucap, harap obat gini aja. Menyembuhkan aku ya. Nah iya itu tergelincir dah etikatnya, keyakinannya, tauhidnya tergelincir dan rusak dah. Padahal yang menyembuhkan itu bukan obat Allah Ta'ala. Tapi kita tetap minum obat. Tapi ini jar ada beritanya kekanakan udah boleh minum sirup. Karena ada kasus kekanakan apa tuh, rabahan kah, drop kah, keracunan kah, apakah matian kah? Termasuk anak ulun nih garing nih. Hanya ulun nak obat sirup sanmol kan ternyata. Ya lah sanmol lah obat sirup ternyata. Kalau membaca apa status sebahnya itu kali jadi minum. Tapi kita berkeyakinan nang menggaringkan anak kita lah, nang mematiakan anak kita tetap Allah lah, bukan gara-gara obat itu tuh sebabnya aja. Kalau misalnya nih nang abah nih nukarakan obat, kada tahu bang kisahnya leh, mengeluarkan obat sirup minum makanannya anak garing, pas bertambah garing, pas nauzubillah mati anaknya. Lalu nang bini menyalahkan, abahnya ya ikam menyamu. Pada melihat kejar beritanya ya, awin tidak tahu yang laki. Beritanya orangnya banyak matian anak gara-gara makan minum sirup jar. Nah, cakap di minum sirup kada matinya aja. Nah, itu hati-hati aja. Nang memati aku Allah. Itu sebabnya aja. Amun orang kada mengerti, iya kita menyalahkan orang. Tak aja lampuan. Ibu mama yang itu lawan PLN. Padahal nang mati itu Allah Ta'ala lah hakikatnya. Tapi kan apa? Kita menelponi, wah, halo PLN, tolong nah nyalakan pulang lampu. Nah, gitu. Tapi hati kita tetap nang menyalakan Allah, nang memati lampu Allah. Nah, pada jahirnya nara PLN nah menyalai, memati. Pada hakikatnya Allah. Nah, jadi kita perlu coba ilmu. Sehari-hari kita. Nah, ada orang nih munjun di sungai misalnya. Jadi jar kawan. Ikam apa cita-citanya sama-sama kawan munjun. Ikam apa cita-citanya jar? Aku nih hendak naik haji jar. Duit munjun itu kawan gerang geus naik haji. Nah, kawan yang ini salah berpandiri kayak itu. Inya nang maulah kawan naik haji itu bukan usaha Allah Ta'ala. Banyak aja orang sugih tapi kada kawan naik haji karena Tuhan kan berkehendak. Walaupun usaha kita munjun itu berapa kuliahan kada matuk kada karena kalau dijual diwaknya kada diwaknya. Namun secara akal dun munjun kalau naik haji. Tapi kita mengaji ilmu tauhid Allah Ta'ala itu bersifat kudrat kuasa Allah Ta'ala. Walaupun gawin munjun Allah Ta'ala bahandaki kawainya naik haji nang kaya orang juga. Masalah duitnya itu urusan Allah Ta'ala.
Bisa juga Tuhan menjadikan sebabnya napa-napakah? Unjun. Karena puyau. Bawa ke rumah. Julung ka bini, nah siangnya akan iwak. Waktu menyiangi di dalam parutnya ada intan. Kayak ini lah, misalnya intannya berapa karat misalnya, nah, jual. Kakaknya 10 miliar. Harganya, bisa juga. Tuhan berkehendak. Kawanik haji. Kawanik haji. Nah. Jadi jangan berpandir kayak itu. Atau kita kada berpandir orang ada, kita aja merasa-rasa dalam hati, berpandir dalam hati. Aku ini jangan gawian apa? Gawian mambil upah manurih, mambil upah manurih aja nah. Sehari habis. Ada harapan aku kau boleh rumahnya, rumah ngontrak aja misalnya rumah ngontrak lawasan kepandir gitu pada harapan aku nih ya. Oh, bisa rumah kayak orang buat. Itu hati-hati tuh. Itu pandiran atau geritik hati yang timbul daripada etikat yang sesat. Etikat yang benar itu kayak apa? Walaupun aku nih gawian manurih, walaupun dapat habis sehari mentakdirkan kita kawal naik haji umrah, walaupun usaha kita kecil-kecilan itu Allah nang menganyangkan kita, Allah nang menyembuhkan penyakit kita, Allah nang memati lampu, Allah menghidupkan lampu, Allah. Nah itu orang nang bertauhid kayak itu. Nah hanya kita belajar ya Allah supaya kada tergelincir tauhid kita. Bermula segala rukun Islam. Bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Nah ya kalau rukun Islam itu ada 5. Pertama itu mengucaplah, jangan mengucap dengan lidah aja. Ada berisbang itu mengucap dengan lidah. Mengucap dengan lidah dan menyungguhkan dengan hati akan asyhadu an la ilaha illallah. Menyungguhkan itu meyakini ilah dengan hati akan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi rukun Islam yang pertama itu lidah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hati kita meyakini maknanya. Amun orang toh cuma meyakini maknanya aja, tapi mulutnya kadang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, padahal mulutnya kau ucap, itu belum lagi Islam. Misalnya anggaplah siapa orang kafir nih, Ronaldo misalnya, kan Ronaldo tuh kan ada Islam deh. Ronaldo kenapa aja? Ikan percayalah Allah Ta'ala itu Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Percaya aja Ronaldo. Allah Ta'ala tuh tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Contoh Ronaldo bisa bahasa Banjar. Itu Ronaldo tuh belum Islam lagi. Karena inya kada mengucap bahasa Arabnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Takutnya apa? Ronaldo kenapa? Ikam percayalah Nabi Muhammad itu utusan Allah. Percaya aja Ronaldo aku. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allah Ta'ala itu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Ia. Sudah dikatakan Islam lah Ronaldo belum. Karenanya kada mengucapkan yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ia meyakini akan maknanya, tapi kada mengucap lidahnya. Makanya orang yang masuk Islam kaulah diucapkan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya disambat juga supaya ia mengerti. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Atau misalnya orang mengucap aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kada percaya Allah Ta'ala itu Tuhan satu-satunya, tapi kada mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, sama ya bohong enggak? Ada Islamnya tuh munafik kerana itu. Mulut saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya kada percaya dengan
adanya Allah, dengan ketuhanan Allah, dan hatinya kada mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, itu munafik karena ada Islam juga gitu. Nah jadi yang pertama mengucap dengan lidah dan menyungguhkan tuh meyakinakan dengan hati akan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya ku ketahui itu maksudnya ku yakini dengan hatiku dan ku tasdikkan tuh ku benarkan atau ku percayai, ku tasdikkan dengan tasdik yang putus. Tasdik itu ya pembenaran yang putus itu yang kuat lah. Dengan tasdik yang putus dengan pembenaran yang kuat maksudnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya pada wujud hanya Allah Ta'ala, zat yang wajib adanya. Nah jadi kada ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Ta'ala. Nah jadi yang kita sembah itu zatnya, zat yang wajib adanya. Janganlah kita menyembah namanya lah. Kalau misalnya ada di tawing untuk alif lam lam ha Allah. Lalu kita menyembah ngarannya itu udah beli. Itu namanya menunjukkan ada zatnya. Zatnya itu yang kita sembah. Diri Allah Ta'ala itu yang kita sembah. Cuman diri Allah Ta'ala kada berbentuk. Kada kau dilihat oleh mata kita. Nah kau melihat zat Allah Ta'ala satu-satunya manusia yaitu Nabi kita Muhammad SAW saja. Tetap Allah Ta'ala kada berbentuk, kada berupa. Waktu Nabi Isra Mi'raj tetapmu dengan Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW. Selainnya kada kau melihat Allah Ta'ala. Jibril kena kau melihat Allah Ta'ala. Nabi Musa kena kada kau melihat Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad yang kau melihat zat Allah Ta'ala. Tetap zat Allah Ta'ala itu kada berbentuk, kada berupa. Dan kada boleh kita membayang-bayangkan apa-apa yang terbayang misalnya di pikiran kita tentang Allah itu adalah bukan Allah. Maha suci Allah daripada yang kita bayangkan. Kalau misalnya waktu membayangkan menang alif lam lam ha atau menyembah itu tersambah ngaran ngarannya, ada tersambah zat yang kita sembah itu zatnya diri, bahasa katanya zat diri. Itu ada. Dalilnya apa? Buktinya ada. Kenapa buktinya ada? Kenapa buktinya adanya Allah Ta'ala? Ya alam semesta nih Pak. Alam semesta ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Kada mungkin kalau alam semesta nang bagus, nang lengkap nih ada. Kada nang maulahnya, mustahil. Pasti ada nang maulahnya. Siapa lagi kada Allah Ta'ala. Nah itu kan alam semesta ini menjadi dalil adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi nih menjadikan sekalian alam. Nah jadi Allah Ta'ala nih mencipta sekalian alam nih lah. Arti alam nih selain Allah nih disebut dengan alam. Pokoknya selain Allah Ta'ala itu alam semesta. Itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lain kayak orang-orang orang-orang kada bertuhan tuh orang komunis kah, etis kah, yang kada percaya dengan adanya Allah. Nah itu kafir kan? Kada percaya dengan adanya Tuhan. Itu kok orang-orang kafir kan? Disiksa kena di neraka belawasan mau ada percaya dengan adanya Allah. Dan mengucap dengan lidah dan menyungguhkan dengan hati akan ini syahadat Rasul nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama aja juga. Sini kalimatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan dua kalimat syahadat tadi. Itu tadi syahadat Allah, ini syahadat Rasul. Kita mengucap dengan lidah ya kalau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap kita dengan lidah. Bagian kita sembahyang dalam tahiyat macam itu. Nah,
Lalu hati kita juga menyungguhkan tuh meyakini dengan hati akan, ya akan maknanya lah. Nah artinya, ku ketahui, maksudnya ku yakini dengan hatiku dan ku tasdikkan dengan tasdik yang putus, maksudnya ku benarkan dengan pembenaran yang kuat. Artinya nih kada bergoyah-goyah lagi ibarat tunggul itu. Nah, tancapkan ke bawah ke tanah, kada bergerak lagi, itu keyakinan kita. Ibaratnya kayak ini, wani mati kita, wani dibunuh kita, wani asal apa iman kita kada goyah. Kalau misalnya diancam orang, katakan ya, misalnya diancam orang pakai pistol ya. Katakan Tuhan tidak ada, Tuhan ada ya kita. Walaupun ditembak orang, walaupun pecah kepala kita. Itu wani mati ibaratnya. Katakan Muhammad itu bukan Rasul, ada ya kita. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walaupun kita imannya mati, tembak, mati syahid kita. Mati mempertahankan agama. Dari kita olah sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam tuh disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Disiksa bang, ya Allah dicambuk, dipukuli, dipatah-patah tulang, ada yang dijemur di bawah terik matahari, di batu panas, disiksa supaya kadang mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tapi semakin disiksa, semakin bertambah iman mereka. Ada yang mati juga, mati syahid ngarannya itu. Perempuan yang pertama mati syahid kalau di zaman Rasulullah itu namanya Sumayyah. Sumayyah itu berisi laki namanya Yasir, berisi anak namanya Ammar. Bertiga barangannya masuk Islam di awal-awal Islam Nabi Muhammad waktu itu masih di Mekah. Jadi nang orang nang pamulan masuk Islam itu orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang nang budak, orang-orang sugih dah orang masuk Islam. Nya merasa sugih, merasa hebat. Orang-orang fakir masuk Islam. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi kan budak. Nah, Sumayyah ini disiksa, ditombak kemaluannya, kemaluan sini ditombak. Mbah tuh pulang, apa tuh? Diikat, betisidin kah? Tangan sini diikat di kuda. Satu lagi diikat betisidin kah tangannya ini, diikat di kuda nang sebetulnya. Disuruh kuda ini buka ke sebelah situ. Kuda ini buka paket awak disisit oleh kuda nih. Sampai gitu mempertahankan agama Islam nih. Tetap kuat imannya, kada goyah. Wayah ini leh baras habis, duit habis. Datang bubuhan orang kafir membawa mie 3 bungkus. Kau naik kami jatuh masuk ke agama kami. Nah kami kan beli ikan duit 1,5 juta, misal sedos, baras ini 1,5 karung. Setiap pelacong sudah iman. Aku najer, ba kafir, masuk ke agama yang lain. Nah, zaman bahari luar biasa sampai mati mempertaruhkan iman, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah kecuali Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini yang dipertahankan sampai Nabi kita pun dapat juga ya Allah gangguan-gangguan, ujian-ujian ya Allah, bahkan sidin dibunuh Allah Ta'ala menyelamatkan sidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah inilah yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat di peperangan sampai berdarah sampai mati. Nah, mun kada berjuang berkat perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat,
Kada sampai nang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai ke kita, kada sampai ke kita nih. Jadi berkat Rasulullah, berkat perjuangan para sahabat, berdarah-darah di peperangan ini memperjuangkan 2 kalimat syahadat ini. Alhamdulillah sampai ke kita. Luar biasa nih. Artinya tadi ku ketahui dengan hatiku dan ku tasdikkan dengan tasdik yang putus bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sebenarnya hamba Allah Ta'ala dan pesuruhnya. Pesuruhnya itu Rasul. Arti Rasul kan pesuruh atau utusan kepada sekalian jin. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW ini diutus, diperintah untuk menyampaikan dakwah dari Allah kepada seluruh jin dan manusia. Nah, jadi bubuhan jin nih. Jin itu ada nang Islam, ada nang kafir. Nang Islam, bagaimana dapat hidayah iman. Bagaimana ada nang kafir, masuk neraka juga kena jin nih bila kafir. Jadi jin itu bertuhankan Allah juga nang Islam ya. Penabikan Nabi Muhammad juga jin dah. Bila Islam, jin jadi jin yang saleh ini masuk surga juga. Jadi bila jinnya kafir, bisa masuk neraka juga. Tapi alhamdulillah Nabi kita bukan daripada golongan jin, golongan manusia. Nabi kita Muhammad SAW itu. Nah, ujar kabar kalau jin di alam dunia ini, jin itu melihat kita, tapi kita kadang melihatnya. Kadang melihatnya. Kita percaya adanya jin, karena ada firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku, untuk mentauhidkan aku ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tahu malah nang bulan Rabiul Awal nih jinnya bemulitan kah? Ada kira-kira bemulitan naik lah mun jinnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mun jinnya buan Wahabi lah bisa ada bid'ah ya dah. Ya. Jinnya nih. Nah, tapi mun kita ada sahabat-sahabat lawan jin lah. Terus kita bakawan sama manusia jigin. Banyak aja lagi manusia. Terus kita bakawan lawan jin. Nah. Kedua, rukun Islam lah. Yang pertama tadi membaca 2 kalimat syahadat, meyakini maknanya lah. Kita yakin ya Allah maknanya beratan nih. Kita bisa lah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bisa lah. Nah, batu kita percaya Allah maknanya nih. Ya, maknanya tadi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kita yakin aja beratan. Nah, berarti itu sudah tertunai kewajiban kita, rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua, apa? Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Nah, orang Islam inilah itu wajib mengerjakan sembahyang 5 waktu. Jangan kada kecuali binian haid, nipas. Kada kau sembahyang adalah. Ini tuntung haid, tuntung nipas mandi wajib. Hanya kau sembahyang. Tapi kada wajib pang dikodok lah. Sembahyang ketinggalan waktu haid, waktu nipas. Nah, jadi sembahyang kita 5 waktu. Kali 5 waktunya, bayangnya dibahas juga ini sih masalah rukun sembahyang, walaupun kita sudah cuma langsung membahas masalah rukun sembahyang, cara-cara sembahyang, mendirikan sembahyang 5 waktu. Jadi lamun orang tuh Islam aja mengucap 2 kalimat syahadat tapi nya kada sembahyang, itu Islamnya kada sempurna. Amun orang Islamnya kada sempurna bisa singgah di neraka. Maka orang kada sembahyang ini sewaktu aja lah. Itu 500 tahun disiksa di dalam neraka. Itu bentuk penyiksaannya adalah dipecahkan kepalanya dengan batu, tahambur otaknya. Malit hambur otak. Kita nang melihat orang nang kecelakaan di pinggir jalan aja tahambur otak merinding sudah nih. Caget pelawak. Ini di dalam neraka imbah pacah, sakit pula pacah, dijadikan lagi, dipecahkan lagi, dijadikan lagi seperti apa? Dipecahkan itu lewasan 500 tahun.
sakitnya. Nah, oleh karena itu kita jangan meninggalkan sembahyang nih 5 waktu nih. Anak kita suruh, bini kita, laki suruh juga. Nah, soalnya bila di rumah ada kada sembahyang nih, walaupun seikung anak kah bini kah, padahal kada ada uzur, itu mengundang murka Allah. Malaikat rahmat kada mau masuk ke rumah itu, malaikat azab masuk. Iya kira di rumah tangga tuh kada rukun, bakalahian, anak macal dan sebagainya, itu gara-gara ada yang meninggalkan kewajiban kepada Allah di dalam rumah tangga itu. Nah, mendirikan sembahyang 5 waktu, mau kau berjamaah, mau para kawan langgar, mau masjid ke langgar. Nah, mendirikan sembahyang 5 waktu. Lawan juga di dalam kubur nih, orang meninggal sembahyang nih, di dalam kubur disiksa apa? Disiksa oleh ular. Ularnya menggigit dan melilit. Ularnya namanya asyujaul aqra, ular nang longor. Ular itu berebut sekali aja, tapi longor kepalanya. Kenapa jadi longor? Kebanyakan bisanya lalu panas, longor ya kepalanya, baculan rambutnya. Nah, bisanya itu menggigit kepada orang yang meninggalkan sholat. Auzubillahi min dzalik. Nah, mendirikan sholat gitulah, sembahyang 5 waktu. Mengkawa di awal waktu lah, jangan ditunda-tunda. Karena Allah Ta'ala kada pernah menunda memberi kita rezeki. Soalnya Tuhan menunda kita memberi napas harus kita, kehendak kita. Coba kan Tuhan menunda kita bernapas sampai 5 menit aja nah. Bernapas, mati deh kita. Tuhan kada pernah menunda memberi napas. Tuhan kada pernah menunda kita makan. Kita nak makan kapan aja awak nyuap nasi. Tuhan kada pernah menunda kita minum. Kita minum kapan aja awak. Memberi rezeki. Kenapa kita menunda kewajiban lawan Tuhan? Apabila Tuhan memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu pada zahirnya panggilan kaum dilanggar di masjid, padahal itu hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiga, rukun Islam ketiga, puasa. Nih setahun sekali juga lah. Puasa pada bulan Ramadan. Nah, puasa kita pada bulan Ramadan nih. Kecuali binian haid, awak ada puasa. Bila puasa gitu haram binian haid. Tapi diqada lah. Bila kalau puasa Ramadan gara-gara haid, misalnya 3 hari haid atau 4 hari, nanti dibayari lah, wajib dibayari di luar bulan Ramadan. Ya, puasa pada bulan Ramadan nih. Yang ada puasa, berdosa, berpuasa. Padahal kau puasa. Keempat, memberi zakat. Nah, ini bagi orang yang mampu aja lah. Bagi orang yang mampu. Amun orang yang ada duit, kada wajib zakatnya. Kada wajib zakat. Amun orang buhuma atau bertanam padi, itu tuh 100 balik, itu wajib zakatnya. Berapa zakatnya yuk? 100 balik tuh 80 kan berapa? Nah, bayar zakatnya tuh. Tapi lah membagikan zakat ini lawan orang fakir, orang miskin lah. Jangan orang mampu. Julung ke fakir, ke miskin. Jangan lawan orang yang mampu. Beri zakat atau bayar zakat. Bila orang tuh sugih lah, tapi inya berzakat aja sudah setiap kewajiban zakatnya mengeluarkan zakat. Lalu kita biasanya perpindahan ke rumahnya. Oh haji ya, apa aja?
Kami ini hendak mengadakan acara maulid Pak Haji anu minta sumbangan nah. Lalu aja Pak Haji. Hebat duit aja banyak. Itu jangan dipadahkan Pak Haji itu pemalar. Jangan mendadakan Pak Haji itu pemalar. Bila kita mengadakan Pak Haji pemalar, kita nang salah dan kita berdosa. Kita nang menggibah. Orang nang sugih banyak bisi harta, ketika inya wajib berzakat lalu dikeluarkan zakat dengan sempurna, itu bukan orang nang pemalar. Orang pemalar itu bila kada mengeluarkan nang wajib, itu disebut pemalar. Amun inya kada hakun mengeluarkan nang sunat, nang wajib sudah dikeluarkannya, inya kada hakun mengeluarkan nang sunat, contohnya kada hakun menyumbang untuk acara maulid itu sunat gua, itu ada pemalar. Jangan dibadahkan pemalar, jangan dibadahkan orang bakhil. Kita nang salah kalau menyambatinya pemalar, kita nang menghibah menyambati. Nah, jadi di dalam agama kita nang disebut dengan orang pamalar itu orang nang kada hakun mengeluarkan zakat wajib. Nang di situ ada hak fakir miskin kada dikeluarkannya, itu pamalar. Adapun orang nang mengeluarkan aja, nah secara sempurna mengeluarkan zakat nang wajib. Adanya misalnya kada hakun menyumbang, kada hakun nang bersedekah sunat, itu ada pemalar atau kada pemalar? Karena kewajibannya sudah ditunaikannya. Yang disebut dengan pemalar atau bakhil itu ketika kewajiban kada dikeluarkan, itu orang pemalar. Jadi kita ya Allah amunnya berpintaan tuh ya lawan kita kada di Allah, kada berpaksaan juga ya Allah bila orang bari-bari kada ya Allah. Sini pintaan aja di kampung-kampung bila acara maulidan. Atau misalnya disuruh membawa nasi aja. Kalau kita di sialan itu ada bang berjalan gitu, petugasnya, berpintaan duit ala kadarnya juga. Nah siapa nak menyumbang berjalan ada yang nyumbang berapa 5.000 kah 10.000 50.000 kah. Kita sah aja kada berarti kada membebani itu. Nggak ada nyumbang ya kada apa-apa juga tetap juga diundang. Nah tapi setiap rumahan itu diharapkan membawa nasi bungkus ya. Malamnya acara maulid misalnya satu rumah itu 7 atau lebih boleh orang-orangnya 7. Nah kayak itu untuk acara-acara biasanya kayak itu bang di kampung kita di situ. Jadi kita permintaan ya Allah orang bari-bari kadang-kadang jangan kita menyambati orang pemalar. Ketika inya kada memberi jangan sembati ya Allah. Nah, orang kada berduit kita juga. Atau duit orang tak pakai ke senang keperluan lain. Nah. Memberi zakat. Nah, kelima rukun Islam yang kelima naik haji ke Baitullah. Naik haji ke Baitullah jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Nah, ini naik haji inilah arti kuasa itu kayak ini. Ongkos ada lah, awak sehat, dan alat transportasinya ada menuju ke sana dan keadaan aman. Nah, itu yang menyebabkan orang wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ongkos ada, awak sehat, dan alat transportasinya ada ke sana. Ya Allah pesawat ya Allah, lawan keadaan aman. Aman perang ya Allah di sana. Kalau awak kita tolak. Nah itu bagian yang sanggup juga. Mungkin ada sanggup, ada wajib. Dan tidak diperintahkan juga dalam agama itu untuk menabung, tapi kalau hendak menabung, kesan dikumpulkan naik haji boleh. Cuman kali dapang perintahnya menabunglah kamu supaya kamu naik haji. Kali dapang. Pas kita dapat duit, hanya dapat apa? Ada duit, ada ongkos, awak sehat, kawa ke sana aman. Ketika itu lawan juga sampai bulannya kan, bulan Dzulhijjah ya Allah. Udah mau bang naik haji bulan Syawal. Nah, gitu.
Lawan jualah. Kada dapang disuruh dalam agama kita nih naik haji itu nang sampai berhutang-hutang, umrah tuh sampai berhutang-hutang. Tapi seandainya naik haji berhutang, sah aja hajinya. Berhutang naik haji, kesan naik haji, sah aja bang hajinya, boleh aja. Cuman kalau dipikir-pikirkan, tak banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kenapa? Tak banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita telah berhutang, contoh hutang lawan pian misalnya. Berapa yuk? 100 juta bisa naik haji. Padahal itu kan kada diperintahkan, tapi sah aja hajinya. Naik haji ulan pakai duit itu ya Allah. Sisanya kesan belanja-belanja nampakah. Kesan meninggali anak bini di rumah juga. Kada mau pang anak bini di rumah kada ditinggali. Kelaparan inya. Walaupun yang melaporkan itu Allah Ta'ala ya Allah. Kita memakai juga syariat ya Allah. Diomosi juga anak bini. Nah, pas misalnya lihat tonton ulun haji, mati ulun. Siapa bayarakan utang ulun yuk? Nang 100 juta tuh. Kasihan anak bini ulun nih menanggung hutang ulun tuh. Kan tak banyak mudaratnya lah. Maka ulun nih mati hak kadang hutang. Maka mati hak kadang hutang nih jar. Rohnya kan diterima di langit. Mawang-awang rohnya nih diterima gara-gara utang tuh. Lawan kawal aja kita menjamin kita akan hidup sampai bayar hutang lah. Kita untuk besok harinya kada kau menjamin. Ulun nih kada kau menjamin esok hidup kah? Lagi kada kau menjamin kita bisa juga esok mati. Ini walaupun dalam kitab fikih sebutkan sahaja haji berhutang duitnya, tapi kalau dipikir-pikirkan tak banyak mudaratnya, ada banyak manfaatnya. Kamu tak banyak mudaratnya, kada usah kita berhutang. Utang sampai naik haji sampai umrah. Kalau pina ibarat untung naik haji atau waktu berhaji meninggal, walaupun bagus nih mati hak ada meninggal, mati hak ada naik haji, ya kalau bagus bang. Cuman hutangnya itu nang dipikirkan anak kita menanggung hutang, ini kita baik aja orang marilakan nang 100 juta tuh aja. Tapi 100 juta tuh orang asa sayang marilakan. Tak banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mudaratnya tadi mati hak ada hutang. Seandainya dibayari juga anak kita, bini kita kasihan menunggu hutang kita. Kita. Mengkaya yang ujar guru siapa nang di Bintoha yang Habib Neta. Jadi sini nggak usah baharisan tolak anak tolak haji tolak umrah tapi baharisan walaupun dibolehkan aja dalam pikir boleh aja kita baharisan ya kalau pas karena berdulu umrah haji kalau mina mati jadi kan ada sawat bayar atau misalnya karena harisannya pandudian tapi umur Tuhan maka orang naik haji ini perlu fisik yang kuat untuk mengerjakan ibadah haji sudah Tuhan atau misalnya ada belum lagi karena mati itu dulu orangnya ada sawat